Land of Bad, ketegangan maksimal dalam pertempuran yang mematikan. Kebrutalan perang seringkali menjadi fokus dalam film-film yang mencoba merangkum kengerian dan kekejaman yang dialami oleh para prajurit di medan perang. Land of Bad, sebuah film thriller yang menggabungkan kekuatan Liam Hemsworth dan Russell Crowe, muncul sebagai representasi kebrutalan dari perang modern yang penuh ketidakpastian. Film ini membuka pintu ke kebrutalan perang melalui pandangan seorang prajurit muda, sersan Angkatan Udara Gigi Kinney, yang sekarang secara tiba-tiba mendapati dirinya terlibat dalam misi ekstrasi atau penyelamatan yang berubah menjadi mimpi buruk. Dalam suasana yang penuh tekanan dan tiba-tiba, Gigi Kinney terdampar sendirian di hutan, dikejar oleh ancaman yang tidak terlihat. Plot yang cemerlang membawa penonton melalui perjalanan tegang dan mendebarkan, mempertahankan sisi brutal dari medan perang yang tidak dapat dihindari. Liam Hemsworth memberikan penampilan yang kuat sebagai Gigi Kinney alias Playboy, dari karakter yang awalnya naif hingga melibatkan diri dalam pertempuran mematikan. Hemsworth berhasil mengekspresikan ketakutan, keputusasaan, dan keberanian yang diperlukan untuk bertahan hidup. Dalam momen-momen penuh aksi, Hemsworth memimpin penonton melalui gelombang emosi yang intens. Russell Crowe yang berperan sebagai pilot drone Angkatan Udara Reaper membawa kehadiran yang tangguh dan kuat. Meskipun muncul dalam kapasitas terbatas, Crowe memberikan dimensi karakter yang kaya dan menghadirkan mentor yang kuat bagi Hemsworth. Hubungan antara keduanya memberikan lapisan emosional pada naratif film. Penggambaran hutan yang lebat dan atmosfer yang tebal menciptakan latar belakang yang memikat. Adegan tembak-menembak yang diatur di tengah kehijauan dan ketidakpastian menciptakan ketegangan yang tidak terhindarkan. Sinematografi yang cermat dan pengaturan adegan yang tajam membuat pengalaman menonton semakin mendalam. Land of Bad mengikuti pola umum dalam film perang modern dengan menetapkan teroris sebagai penjahat utamanya. Meskipun ini mungkin memberikan plot yang dapat diidentifikasikan oleh penonton, terkadang penggunaan teroris sebagai karakter jahat dapat terasa stereotip dan kurang mendalam. Land of Bad menawarkan pandangan yang mencekam tentang kebrutalan perang melalui lensa seorang prajurit muda yang terjebak dalam keadaan darurat. Dengan penampilan luar biasa dari Liam Hemsworth dan Russell Crowe, film ini menghadirkan pertempuran yang mematikan dan ketegangan yang tidak terhindarkan, menjadikannya sebuah film yang menarik untuk penonton yang mencari aksi dan dramatisasi yang mendalam. Liam Hemsworth, seorang aktor yang telah merasakan pahit getir kehidupan di dunia hiburan, mengambil peran yang membutuhkan ketahanan fisik dan emosional dalam film Land of Bad. Dalam film yang memadukan aksi dan drama perang, Hemsworth membuktikan keberanian dan kekuatannya sebagai pemeran utama, membawa penonton melalui perjalanan yang sulit dan penuh tantangan. Hemsworth yang sebelumnya telah mengalami beberapa pukulan keras dalam karirnya, membawa pengalaman hidupnya ke layar lebar. Dalam Land of Bad, dia membawakan karakter sersan Angkatan Udara Gigi Kinney, seorang pemula yang terlibat dalam misi berbahaya di Filipina. Peran ini memerlukan kemampuan akting yang mendalam dan kemampuan untuk menyampaikan ketegangan dan keputusasaan karakternya. Film ini bukan hanya ujian akting bagi Hemsworth, tetapi juga tantangan fisik. Pemeran utama harus menghadapi kondisi yang sulit, menghadapi medan perang yang tidak terduga, dan memerankan adegan aksi yang menantang. Hemsworth berhasil keluar dari zona nyaman dan menyajikan penampilan yang mengesankan dalam menghadapi kesulitan yang digambarkan dalam cerita. Perjuangan dan penderitaan karakter Kinney tidak hanya terlihat melalui aksi fisik, tetapi juga melalui ekspresi emosionalnya. Hemsworth dengan berani membuka diri untuk mengeksplorasi sisi-sisi rawan dan putus asa dari karakternya. Ini memberikan dimensi ekstra pada narasi film, membawa penonton lebih dekat dengan pengalaman perang yang sulit. Kehadiran Hemsworth di layar membantu mengukir nuansa dan intensitas yang diperlukan dalam cerita Land of Bad. Meskipun mengambil alih
peran yang mungkin membawa beban emosional, Hemsworth berhasil membuat penonton tetap terhubung dengan perjalanan putus asa karakternya. Investasinya dalam penderitaan yang dirasakan oleh Gigi kini menciptakan ikatan emosional yang mendalam dengan penonton. Penting untuk dicatat bahwa penampilan Hemsworth dalam Land of Bad tidak hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, tetapi juga kemampuannya untuk berinteraksi dengan aktor hebat lainnya, Russell Crowe. Sinergi antara keduanya menciptakan dinamika yang mendalam dan memperkaya pengalaman menonton. Liam Hemsworth melalui penampilannya menggugah dalam Land of Bad membuktikan bahwa meskipun kesedihan dan tantangan mungkin menghampirinya di dunia nyata, dia tetap menjadi kekuatan yang solid di dunia perfilman. Dengan ketabahan dan dedikasinya, Hemsworth berhasil mengukir tempatnya dalam film ini sebagai pemeran utama yang memikat dan kuat. Russell Crowe, aktor brilian yang telah memberikan penampilan epiknya dalam berbagai genre film, sekarang menempatkan dirinya di puncak kehebatannya dalam Land of Bad. Film thriller aksi yang intens ini menampilkan Crowe dalam peran yang memukau dan membenamkan penonton dalam kisah keberanian dan keputusasaan. Dalam Land of Bad, Crowe mengambil peran sebagai Kapten Eddie Ripper Grimm, seorang pilot drone angkatan udara yang bertanggung jawab atas dukungan udara selama misi operasi hitam di Filipina. Meskipun mayoritas penampilannya dilakukan dari kabin pesawat tanpa tampil di layar, Crowe berhasil menunjukkan bahwa kekuatan aktingnya tidak tertandingi. Setiap intonasi suara, setiap kalimat yang diucapkannya mengandung kekuatan dan kepemimpinan yang membuatnya menjadi narasumber yang tidak terbantahkan dalam film ini. Crowe dengan suaranya yang menenangkan dan penekanan yang tajam menceritakan kisah keberanian dan ketidakpastian di medan perang. Meskipun tidak secara fisik hadir di lokasi pertempuran, kemampuan Crowe untuk membawa penonton ke dalam psikologi karakternya dan mengekspresikan tekanan perang melalui suaranya menunjukkan kedalaman dan keahliannya sebagai aktor. Pentolan gladiator ini memimpin dengan mengendalikan adegan melalui suaranya yang kuat. Dia memberikan arahan, membuat keputusan sulit, dan menyampaikan pesan yang memotivasi dengan kekuatan suaranya yang memenuhi ruangan. Meskipun sebagian besar waktunya dihabiskan di depan layar kontrol, kehadiran Crowe terasa mendominasi setiap momen. Salah satu prestasi besar dari penampilan Crowe dalam Land of Bad adalah kemampuannya membawa keseimbangan antara sisi keras dan lembut karakter Ripper. Dari momen humor hingga saat-saat ketegangan, Crowe menjelajahi berbagai aspek kepribadian karakternya dengan kefasihan yang mengesankan. Meskipun mayoritas penampilannya terjadi di kabin pesawat, Crowe berhasil memberikan pertunjukan yang mendalam dan menarik. Ini membuktikan bahwa seorang aktor bisa mempengaruhi audiens tidak hanya melalui ekspresi wajah atau gerakan fisik, tetapi juga melalui kemampuan vokal yang luar biasa. Sebagai satu-satunya aktor utama yang tidak terlibat secara langsung dalam aksi lapangan, Crowe berhasil menyelesaikan tugasnya dengan gemilang. Pencapaiannya dalam Land of Bad menegaskan bahwa Crowe masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia perfilman, bahkan dalam peran yang mungkin dianggap tidak konvensional. Dengan Land of Bad, Russell Crowe membuktikan sekali lagi bahwa dia adalah seorang ahli dalam seni akting, mampu menghidupkan karakternya bahkan tanpa kehadiran fisik yang signifikan. Penonton tidak akan bisa melepaskan pesona dari pengaruhnya, menjadikan penampilannya sebagai salah satu elemen yang paling memikat dalam film ini. Land of Bad menghadirkan perpaduan ketegangan, kecepatan, dan kegelapan di medan perang Filipina. Meskipun naskahnya terasa umum dan beberapa lelucon terdengar kikuk, sutradara William Eubank mampu menjaga daya tariknya dengan menghadirkan pengalaman pelarian yang menegangkan. Ceritanya mungkin terasa akrab dengan nuansa pembuatan ulang Behind Enemy Lines, namun Land of Bad mampu menampilkan keunikan dan ketegangan tersendiri. Meskipun beberapa keluhan terhadap naskahnya yang sesekali terjebak dalam kesembronoan, kecepatan cerita, dan sensasi tetap hadir sepanjang film. William Eubank berhasil mempertahankan kecepatan cerita, membuat penonton tetap terlibat dalam ketidakpastian yang mengelilingi tim Delta Force di medan perang.
ketegangan dan aksi terus mendominasi setiap adegan, menjadikan Land of Bad sebagai film yang cocok untuk penggemar aksi dan ketegangan. Salah satu keluhan utama adalah karakter antek utama yang terasa absurd dalam perubahannya. Meskipun demikian, Eubeng mampu menjaga perkembangan militer dan kepribadian karakternya, memberikan lapisan yang menarik meskipun beberapa absurditas dalam perjalanan karakter. Ketegangan antara Liam Hemsworth sebagai sersan Gigi Playboy kini dan Russell Crowe sebagai Kapten Eddie Ripper Grimm memberikan dinamika yang memikat. Kedua aktor ini saling melengkapi, menciptakan hubungan yang menarik untuk diikuti sepanjang film. Final yang sangat menegangkan menjadi puncak yang memuaskan bagi penonton. Meskipun film ini memiliki judul yang terbilang kurang serius, Land of Bad berhasil menyampaikan cerita yang menghibur. Kritik terhadap absurditas karakter dan lelucon yang terkadang kikuk tidak dapat menghentikan daya tarik film ini, terutama bagi mereka yang mencari pengalaman pelarian yang penuh aksi dan ketegangan. Secara keseluruhan, Land of Bad adalah film yang menyajikan ketegangan dan kegelapan di medan perang dengan kecepatan yang memikat. Meskipun tidak menciptakan gebrakan baru dari genre ini, film ini layak untuk dikunjungi di bioskop bagi para penggemar aksi yang mencari pengalaman yang menghibur dan menegangkan. Hemsworth dan Crowe membuktikan bahwa mereka adalah dua orang yang memikat, membawa penonton dalam perjalanan yang penuh tantangan dan adrenalin. Dan secara menyeluruh, di luar keberhasilan Land of Bad menciptakan ketegangan perang, penggunaan waktu pun sepertinya terabaikan dari logika di mana Ripper bekerja dari mulai pendaratan tim hingga malam, siang, dan malam lagi. Apa mungkin ada jam kerja seperti itu di Angkatan Udara Amerika dengan posisi operator? Belum lagi saat serangan terakhir bom di terowongan, JJ selamat karena dia berada di dalam bak mandi, sementara teman-teman lainnya tidak. Mereka di ruang terbuka bersama para musuh. Bagaimana mungkin semua musuh tewas dan terluka, sementara JJ dan teman-temannya seperti tidak terkena dampak dari ledakan bom tersebut. Hingga di akhir film, di mana kita tahu musuh bertebaran di mana-mana, di sepanjang markas, di segala sisinya. Tapi setelah adegan ledakan terowongan, musuh tidak ada sama sekali. Apa mungkin semua musuh berkumpul dalam satu terowongan, menunggu untuk dibom hingga tewas tak bersisa? Kemudian, para tentara Amerika itu bisa keluar dari terowongan dengan selamat dan melambaikan tangan dengan senyum bebas ke atas langit. Ini benar-benar sebuah logika yang dipertanyakan. Apalagi jika memperhatikan sejak awal film di mana JJ yang gagal dalam penyerangan pertama, yang tidak mengalami luka sedikit pun harus kerepotan, lari terbirit-birit dalam hutan, masuk ke air dan loncat dari air terjun karena dikejar pasukan teroris dan anjingnya. Pengejaran yang mencapai berkilo-kilometer dan JJ terus berlari dan berlari. Lalu bagaimana dengan Sung yang terkena bom saat penyerangan pertama hingga mengalami luka bakar di setengah wajahnya? Bagaimana dia juga bisa selamat? Apakah dia juga mengalami pengejaran seperti yang JJ alami di tempat terpisah? Dan akhirnya selamat juga. Sementara Bishop yang berada 2 meter di sebelahnya tertangkap dan disiksa. Pertanyaan-pertanyaan tentang logika absurd ini sukses menyelimuti benak para penonton sampai keluar dari bioskop.